Terima kasih juga kepada seluruh pengurus OSIS periode yang lalu yang diketuai oleh Bunga Nadia dari sekolah, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah melaksanakan tugas dengan sangat baik. Mudah-mudahan program-program yang sudah dijalankan bisa dijadikan referensi bagi pengurus baru. Dan yang kedua, program-program yang belum terlaksana bisa dimasukkan dalam program kerja periode OSIS selanjutnya. Sekali lagi ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pengurus OSIS yang lalu. Kemudian dalam LDKO ini Bapak berpesan kepada seluruh jajaran pengurus OSIS terpilih dan MPK, mohon kegiatan ini dilaksanakan dengan baik. Ada 4 hal yang akan menjadi topik pembicaraan utama pada hari ini. Yang pertama adalah everyone is a leader. Jadi setiap orang itu adalah pemimpin. Mulai dari dirinya sendiri, buat orang banyak, dan buat kelompok kalian sendiri. Terus yang kedua adalah we are ones. Setiap orang merupakan bagian penting. Jadi jangan merasa di sini kalau misalnya udah masuk dalam satu organisasi, kalian ngerasa bahwa kok kayaknya gue nggak ngapa-ngapain ya, kok kayaknya gue nggak penting-penting amat ya dibanding sama dia gitu, kok kayaknya dia lebih sibuk dari gue. Jangan ada kayak gitu-gitu, karena kalau misalnya tidak ada satu orang dalam sebuah bagian tersebut, maka belum tentu bagian itu akan menjadi utuh gitu. Yang ketiga, halo, suara kedengeran kan? Aman kan? Soalnya ini agak-agak kedengeran Kak. Tadi Aman, tadi, Bang. Tapi aman. Hilang Kak. oke. Nah, terus yang ketiga adalah communicate. Communicate itu lebih ke cara berkomunikasi, bagaimana cara berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan publik, bagaimana kalian bisa mengutarakan pendapat, berbicara di depan umum, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah play your role. Ambil bagian dan jadilah bagian terbaik dari peran yang udah kalian dapat. Jadi ambil bagian, terus jadilah yang terbaik dengan berusaha untuk melakukan semaksimal mungkin sesuai dengan apa yang harus kalian kerjakan. Oke? Yang pertama ada everyone is a leader. The question is, what is a leader? Coba kasih lempar jawaban. Apa sih pemimpin? Ya, langsung on mic aja, langsung ngomong aja nggak apa-apa. Pemimpin tuh presiden, pemimpin tuh orang yang selalu di depan, pemimpin itu apa ya? Mungkin buat teman-teman. Orang yang selalu menggerakkan sesuatu. Oke, good. Ada lagi? Orang yang dapat mengkoordinasikan anggota-anggotanya. Oke, good. Ada lagi? Ayo yang lain. Halo. Orang yang berani bertanggung jawab untuk mengambil suatu keputusan. Oke, good. Ada lagi? Ayo, ada lagi ya? Udah, itu aja. Pemimpin nggak selalu di atas, Kak, tapi selalu ngelayani anggota-anggotanya. Kalau misalkan Boleh, good, nice. Ya, ada lagi? Memberi inspirasi bagi orang lain. Oke, good. Lagi? Bisa mengarahkan anggota-anggotanya. Oke, good. Ini yang teman-teman yang OSIS-nya ada yang tahu nggak? Langsung aja lempar atau enggak apa anak OSIS atau MPK-nya itu langsung aja lempar kayak random thing aja, random thought aja gitu. Kayak pemimpin tuh apa gitu. Pemimpin tuh Hokage gitu kan, bisa juga ya, terserah gitu sih. Iya, Hokage kan. Ya, oke, boleh. Apa lagi? Selalu membuat inovasi. Oke, good. Next, apa lagi? Orang yang berkuasa. Oke, bisa. Orang yang diberi amanah untuk tanggung jawab. Oke, good. Ada lagi? Orang yang dapat menyatukan seluruh perbedaan. Oke, good. Ada lagi?
Ya, yang tadi diomongin tuh sebenarnya kurang lebih udah benar ya. Jadi udah cukup segitu aja ya. Jadi kurang lebih tadi semua yang diomongin itu benar. Sekarang kita mau melihat pemimpin. Pertanyaannya adalah kita mau melihat pemimpin dari sisi apa? Kayak gitu. Kalian mau melihat dari sisi kita melihat seorang sosok pemimpin, atau kita mau melihat pemimpin dari bagaimana kalau misalnya kita jadi pemimpin, atau enggak bagaimana orang lain melihat kita sebagai pemimpin, gitu. Karena pada intinya everyone is leader, jadi semua orang itu adalah pemimpin. Paling tidak memimpin untuk dirinya sendiri, teman-temannya, organisasinya, warga sekitarnya, negaranya, bahkan dunianya, atau dari komunitasnya dan lain sebagainya. Bahkan kalian mimpin tugas, kalian berkelompok buat ngerjain tugas kelompok, terus satu orang inisiatif buat ayo mendingan kita ngerjain di sini aja, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini, kamu ngerjain ini. Itu adalah salah satu bentuk kepemimpinan yang sebenarnya basic banget, tapi kadang-kadang orang tuh suka banyak gak sadar. Atau enggak yang kalau misalnya lagi makan di restoran rame-rame, atau enggak makan di warung rame-rame, terus tiba-tiba yang kayak gini, oke, nanti gue hitung ya, siapa bayar berapa. Itu sebenarnya juga salah satu bentuk kepemimpinan, karena dia tahu caranya untuk menghandle teman-temannya, bagaimana biar akhirnya semuanya bayar, ikut patungan yang model-model kayak gitu. Mulai dari hal-hal simpel aja. Oke, next. Sebenarnya ada 3 hal yang menjadi dasar utama dari seorang pemimpin. Yang pertama adalah thinking. Dia berpikir tentang goals, target, visions, problems, tanggung jawab, tenaga, finance, apapun. Pokoknya dia berpikir apa yang bisa dilakukan untuk mencapai targetnya, atau mencapai mencapai apa yang dia inginkan. Kayak misalnya kalau misalnya kalian pengen dapat nilai bagus, nilai 90, nilai 100 gitu kan. Kalian berpikir, apa yang harus saya lakukan sih? Belajar, ngerjain tugas, nanya sama teman, bikin rangkuman, ujian nilainya nggak jelek, and so on. Itu adalah kemampuan berpikir, kemampuan dasar dari pemimpin yang harus kalian punya. Yang kedua adalah solving. Solving itu adalah try to figure it out. Kalau misalnya kalian dihadapkan dengan sebuah permasalahan, kalian harus bisa berpikir dan kalian harus bisa eksekusi. Harus bisa eksekusi bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kayak gini, kalian contoh pakai dapat nilai 90, nilai 100. Kalian sudah berpikir, oke, tahu caranya adalah dengan belajar, dengan mengerjakan tugas. Tapi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan tugas, itu tidak menyelesaikan masalah. Nah, di situ adalah kemampuan solving yang perlu kalian punyai. Kalau misalnya ini ngomongnya kecepatan, bisa ngomong ya gitu. Takutnya ngomongnya kecepatan. Nah, kalau misalnya kalian sudah bisa untuk memikirkan bagaimana cara untuk menyelesaikannya, bagaimana kalian apa yang harus dikerjakannya sudah tahu. Lalu yang ketiga adalah managing. Your head is somebody's head. Kepala kalian adalah bagian dari orang lain. Jadi kalau misalnya tugas kelompok, kalian ketua kelompoknya, kalian nggak gerak, semua kelompoknya nggak gerak. Oke. Terus kalau misalnya kalian misalnya kalian mau pergi kemana, terus kalian yang inisiatif tapi kalian nggak mau nyetir, let's say gitu, kalian nggak jadi berangkat, yang kayak gitu-gitu. Itu kemampuan managing. Kemampuan managing itu adalah bagaimana kalian mau dengan kepala kalian bisa mengatur kepala-kepala yang lain, atau kalian menjadi bagian yang diatur kepalanya oleh orang lain, tapi kalian menjadi orang yang paling mudah diatur mudah diatur oleh kepala tersebut, yang kayak gitu. Paham nggak? Kalau misalnya ada pertanyaan, atau misalnya kalau misalnya ada apa gitu, nanti mungkin bisa chat ke siapa dulu gitu nanti. Oke? Kita lanjut ya. A good leader is who can carry the others. Jadi jabatan sebenarnya itu hanyalah bagian dari hierarki. Dan namun dari kalian semua adalah pemimpin. Semua orang adalah pemimpin pada bagiannya masing-masing. Ketua divisi, pemimpin dari divisinya. Anggota divisi adalah pemimpin dari teman-teman yang melaksanakan kegiatan tersebut, sebuah kegiatan. Terus jabatan yang lebih tinggi, kepala bidang, adalah pemimpin dari bidangnya masing-masing. Ketua OSIS. Nah, yang membedakan adalah hierarkinya. Hierarki itu hanya membentuk 2, jalur komando dan jalur instruksi,
dan jalur komunikasi. Jalur komunikasi itu adalah bagaimana kalian bisa berkomunikasi dengan satu lain. Misalnya kayak sekretaris dan bendahara, itu kan satu jalur komunikasi gitu. Jadi mereka ke bawah bisa memberikan instruksi, tapi mereka juga bisa berkomunikasi dengan yang lain. Kayak misalnya kepala bidang, lalu antar divisi, itu jalur komunikasi. Tapi kalau misalnya dari ketua OSIS ke kepala bidang, itu adalah jalur komando atau jalur instruksi. Di sini ada jadi di sini ada komunikasi dan ada instruksi yang bisa diberikan tergantung dengan arahan yang diinginkan, kayak gitu. Kebayang nggak? Kalau misalnya nggak kebayang, ngomong loh. Takutnya aku ngomong belibet atau nggak ngomongnya kecepatan. Oke, next ya. We are ones. Satu apa aja sih? Kita tuh satu dalam satu organisasi tuh satu apa aja sih? Yang pertama, satu tujuan, satu goals, one goals. Kenapa pakai S? Padahal kan satu. Karena kan tujuannya itu kan banyak. Tapi kalian harus mendapatkan tujuan itu kan kayak jadi satu, sebagai satu kesatuan gitu. Makanya kenapa we are ones. One tapi kok pakai S? Mungkin kok kayaknya nggak gitu. Jadi ketika semua tertuju pada tujuan yang sama, maka akan jauh lebih mudah. Jadi kalau misalnya kalian pengen bikin acara, kalian pengen melakukan sesuatu, kalian pengen membahas sesuatu, banyak kepala kan lebih gampang. Itulah kenapa disebut nyontek itu lebih enak daripada ngerjain sendiri. Bener nggak? Bener lah, karena banyak kepala lebih enak daripada sedikit yang mengerjakan, kayak gitu. Oke, lanjut. Ada brain and muscle. Seperti permainan, ada yang sebagai pemikir, ada juga sebagai tenaga. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa berpikir, nggak bisa memberikan isi pikirannya, ya setidaknya kalau misalnya kalian melakukan sesuatu, kalian bantu dengan tenaga yang kalian punya. Dan kalau misalnya kalian tidak bertenaga banyak, ya cobalah mengambil tanggung jawab di situ menjadi sebagai pemikir, menjadi orang yang people in charge lah kalau misalnya kita ngomongnya, orang yang bertanggung jawab di sebuah tujuan di bidang kayak gitu. Jadi nggak semua orang itu perlu melakukan hal yang sama, nggak perlu equal. Yang namanya adil itu bukan sama rata, tapi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya dan tanpa membebani orang lain. Maksudnya tanpa membebani orang lain itu dalam artian misalnya ada dua orang dalam satu organisasi, yang satu pemikir banget, yang satu pekerja banget. Yang si orang ini sudah berpikir di awal-awal untuk memikirkan semua acaranya, untuk memikirkan apa yang harus dilakukan, susunan panitia, budgeting, dan lain sebagainya. Nah, terus si Muscle ini berpikir kok dia kerjanya mikir doang, lain sebagainya. Nah, tapi dia tidak bisa berpikir, maka ya kalau tidak bisa seperti itu, ya coba bantu biar acaranya sukses, acara yang sudah dipikirkan oleh si pemikir tadi, kayak gitu. Yang terakhir ada we rise, we fall. Mau berhasil atau tidak ditentukan oleh setiap orang yang terlibat. Jadi jangan pernah menganggap diri kalian adalah bagian yang tidak penting. Karena kalau misalnya kalian sekali saja dalam sebuah organisasi menganggap diri kalian bagian yang tidak penting dan kayak kok kayaknya gue nggak ngapa-ngapain, ya udah, nanti yang lain berpikir seperti itu malah nggak jalan. Jadi kalau misalnya kalian memang punya goals yang pengen dikejar, ya kejar, dan pastikan semua orang di dalam organisasi tersebut atau di dalam keanggotaan tersebut itu memiliki visi yang sama, memiliki perasaan yang sama, memiliki self of belonging yang sama, perasaan memiliki yang sama, memiliki tanggung jawab yang sama, memiliki memahami peran yang dimiliki, berjalan sesuai dengan peran yang dimiliki. Kayak gitu. Kita lanjut lagi. Nah, terus ada communicate. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara ngobrol dengan teman-teman yang ada, bagaimana cara untuk mempersiapkan sesuatu, bagaimana cara untuk memperbaiki sesuatu. Nah, yang pertama adalah discuss. Discuss itu brainstorm, bikin kajian, diskusi. Ada permasalahan apa sih? Kita mau bikin apa sih? Kita mau ngerjain apa sih habis ini? Kayak gitu. Lalu kita berpikir
kira-kira apa ya yang enak dilakukan? Kira-kira bagaimana caranya agar acara ini bisa berjalan dengan sukses kayak gitu. Lalu ada assign. Tempatkan orang yang tepat pada pekerjaan yang tepat. Jangan sampai kalian salah menaruh orang dalam suatu tempat. Maksudnya jangan sampai kalian salah untuk menempatkan seseorang pada suatu pekerjaan yang akhirnya malah menjadikan hal tersebut tidak optimal. Ya, jangan taruh seorang chef di balapan motor. Ya, jangan gitu loh. Udah nggak dapat makanan enak, balapan juga belum tentu menang gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian naruh pada orang yang tepat kayak chef di dapur dan pembalap di racetrack, ya kalian bisa mendapatkan hasil yang optimal kayak gitu. Nah, seorang pemimpin tuh harus bisa ngebaca itu. Kira-kira orang ini ditaruh di mana, kira-kira orang ini bisa ditaruh di mana, kira-kira orang ini bisa ditaruh di mana. Tapi jangan lupa juga untuk menanyakan ketersediaannya kayak gitu. Yang ketiga adalah follow up. Cek pekerjaan secara menyeluruh, baik dari diri sendiri atau dari orang lain. Kalau dari orang lain melalui supervisi, tapi kalau misalnya dari diri sendiri melalui revisi atau kayak misalnya udah jadi nih, terus kalian lihat kira-kira apa yang kurang ya? Kok kayaknya yang ini masih belum benar, kok kayak ini masih yang salah yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya supervisi, pastikan si pemimpin yang di atasnya misalnya kayak ketua OSIS ngecek kerjaan ketua divisinya buat mengerjakan suatu pekerjaan acara gitu misalnya. Nah, itu dicek apakah sudah sesuai dengan apa yang ingin dilakukan pada draft proposal yang kayak gitu-gitu. Yang terakhir adalah evaluate. Evaluasi, temukan kekurangan yang dapat diperbaiki. Setiap acara, setiap kegiatan, setiap hal yang kalian lakukan di dunia ini nggak mungkin ada yang sempurna, termasuk caraku berbicara di sini juga mungkin belum sempurna. Tapi dengan melakukan evaluasi, kalian tahu salahnya ada di mana, kurangnya ada di mana, yang harus diperbaiki itu apa. Jadi kalian memiliki bahan, kira-kira kalau misalnya mau bikin acara sejenis ini lagi, kalian udah tahu, oh yang kemarin kayak gini, yang kayak gini. Kurangnya di sini. Kira-kira apa yang bisa dilakuin, yang kayak gitu. Oke, next. Nah, ada how to communicate well. Gimana sih caranya biar bisa berbicara dengan baik, berbicara dengan orang banyak yang baik, bagaimana bisa cara bisa memberikan informasi secara baik gitulah pokoknya. Nah, caranya adalah dengan setiap personal memiliki pendekatannya masing-masing. Jadi kalian berbicara dengan teman kalian yang A, berbicara dengan teman kalian yang B, itu cara berbicaranya pasti berbeda. Kalian berbicara dengan orang tua kalian berbicara dengan pacar kalian, dengan gebetan, pasti beda. Gitu kan. Di situ kalian harus pahami audiens seperti apa yang akan kalian hadapi. Termasuk berbicara di publik, berbicara dengan orang yang nggak dikenal. Itu kalian harus punya kayak let's say settingan. Jadi ada tombol switch yang bisa dinyalain ketika kalian berbicara dengan siapa kayak gitu. Yang kedua adalah share, kenali dan pahami cara berkomunikasi dan cara berbagi. Maksudnya gini, kalian berbagi informasi, kalian berbagi hal terhadap orang kalian. Bahkan kalian ngobrol dengan teman kalian berdua aja ngomongin orang, itu kan biasanya kadang-kadang kalau ngobrol kan suka keceplosan ya ngomongin orang gitu kan. Si itu tuh kayak gitu. Kalau bahasa Nigerianya julid gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu kan sebenarnya berbagi informasi. Nah, kalian dari berbagi informasi itu apa sih kira-kira cara yang bisa dipakai kalau misalnya kalian pengen berbicara dengan orang banyak, berbicara dengan orang yang nggak dikenal. Jadi kalian tahu kira-kira apa sih yang mau dibagi gitu, pesan apa yang mau dibagi gitu. Kalau misalnya sama teman kan enak, bisa nanya kayak gini, tahu nggak si itu tahu nggak sih lu gitu kan, kayak udah tahu gitu loh kita mau ngomongin siapa gitu. Tapi kalau misalnya di publik kan nggak mungkin ditanyain kayak gitu. Jadi kalian harus tahu gimana caranya menyampaikan, mendeliver sebuah informasi dengan baik walau belum tentu benar itu dalam artian menggunakan kaidah berbahasa yang baik dan lain sebagainya. Tapi setidaknya pesan kalian atau apa yang ingin kalian sampaikan itu tersampaikan kayak gitu. Lalu ada knowledge,
pahami materi yang akan disampaikan sedetail mungkin. Kayak kalau misalnya kalian pengen berbicara di depan kelas atau kalian pengen menjelaskan sesuatu, make sure dulu sebelum kalian ngomong, kalian paham apa yang mau kalian omongin. Kalian tidak paham cara berbicaranya, nggak masalah, karena itu bisa diperbaiki dengan cara kalian paham materinya. Kalau misalnya tidak paham materinya, tapi bisa ngomong, jatuhnya ngeles-ngeles. Ya nggak apa-apa juga kalau misalnya itu memang salah satu kemampuan kalian, kayak gitu. Jadi pahami materinya, lalu pahami cara menyampaikannya. Lalu sampaikan bagaimana cara kalian bisa berbagi ilmu ke orang banyak atau nggak ke orang lain. Yang keempat ada fire it up. Mulai aja dulu. Perbaiki kemudian. Jangan takut buat bicara depan publik. Jangan takut buat berbicara dengan orang yang nggak dikenal. Jangan takut buat berbicara dengan orang yang masuk ke dalam sebuah lingkungan baru. Karena pasti jelek. Nggak mungkin langsung bagus gitu loh. Jadi kalian ngomong dulu dengan orang-orang, maksudnya kalian ketemu dengan orang, terus kalian berbicara, terus mungkin awalnya kalian masih AU, tapi lama-kelamaan kalian bisa mendapatkan sesuatu yang lancar. Itu makanya perbaiki kemudian kayak gini. Oh yang ini kok kayaknya kalimatnya suka belibet, atau enggak kok yang ini kayaknya kurang menarik gitu kan. Nah setelah itu barulah kalian mencoba buat memperbaiki kesalahan yang sudah kalian buat. Kayak gitu. Yang kelima ada improve, perbaiki setiap kesalahan dan tambahkan skill yang dapat kalian gunakan. Jadi ketika kalian sudah tahu salahnya di mana, kalian cari solusinya. Kalian cari solusinya, terus kira-kira oh kalau misalnya kalau misalnya A, berarti yang dilakukan bisa B gitu kan. Maka kalian cari best version of B dari B ini, cara paling baik untuk melakukannya gimana? Kayak gitu. Jadi kalian tahu apa yang harus kalian tambah kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah show the A game. 1 penonton, 1000 penonton, semua panggung sama. Kalian mau ngobrol sama 1 teman, kalian mau ngobrol sama 10 teman, kalian mau ngobrol sama 1000 teman, kalian mau ngobrol sama 100.000 teman, semuanya sama. Kasih permainan terbaik, kasih cara berbicara yang berbaik, kasih tutur kata yang terbaik, kasih pengalaman sebagai pembicara yang baik, menyampaikan ke orang lain yang baik, kasih pokoknya yang terbaik dari sebuah performance. Maksudnya ketika kalian ngobrol, ketika kalian mau menyampaikan informasi. Karena kenapa? Karena kalian nggak tahu kesempatan apa yang akan ditimbulkan dari permainan yang sudah kalian bawakan. Bisa jadi kalian ngobrol 5 menit dengan orang nggak dikenal, ternyata dia adalah produser radio, atau misalnya ternyata dia adalah seorang investor yang kira-kira mau buang duit, atau misalnya kalian ternyata berbicara dengan seseorang yang mempunyai keahlian pada bidang tertentu yang kalian akhirnya diajak proyek kan, dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi selalu berikan permainan terbaik sesuai dengan versi kalian masing-masing. Ya lanjut. Nah, yang terakhir ada play your role. Karena di sini ada eksekutif dan di sini ada legislatif, ya OSIS MPK. Di sini yang eksekutif itu adalah OSIS, yang legislatif itu adalah MPK. Kurang lebih peran masing-masing itu seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah kalau eksekutif, kita bahas OSIS dulu ya. Eksekutif itu ada activity organizer, ada discussion platform, ada issue solver. Yang pertama adalah activity organizer, adalah ya kalian merancang sebuah kegiatan yang nanti bisa ditaruh dalam rancangan kegiatan tahunan yang nanti mungkin bisa dibahas waktu raker dan lain sebagainya. Itu sudah terprogram. Jadi kalian tahu kalian dalam setahun, dalam 2 tahun, dalam 3 tahun, atau enggak periodenya berapa lama sih? Setahun kan? Setahun itu kalian udah tahu mau ngapain kayak gitu. Yang kedua ada discussion platform. Discussion platform itu adalah tempat diskusi mengenai permasalahan yang ada di sekitar. Jadi ketika teman-teman kalian mempunyai masalah kayak sorry toiletnya jebol gitu kan, toiletnya mampet dan lain sebagainya, atau enggak toiletnya atau enggak kelasnya berantak, atau enggak kelasnya AC-nya mati, atau enggak AC-nya tiba-tiba kebelah 2 gitu kan, nggak ada yang tahu gitu kan. Nah, sebagai salah satu tempat
yang bisa dijadikan sebagai pengaduan itu mungkin bisa pakai teman-teman OSIS yang karena mereka punya jalur akses lebih terhadap orang yang berwenang seperti ke guru, ke struktural sekolah seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah dan lain sebagainya. Dan terakhir adalah issue solver sebagai pihak yang memberikan saran atas konflik yang terjadi. Jadi misalnya di antara teman-teman kalian kayak misalnya tim basket sama tim bola rebutan lapangan atau misalnya tim apa misalnya ada isu apa di dalam sekolah kalian. Nah, teman-teman dari OSIS harus bisa mengambil tempat apa yang harus dilakukan, apa yang harus kira-kira permasalahan seperti ini apa yang harus dilakukan sehingga solusi yang dihasilkan bisa cepat kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu ada tiga peran utama, tiga tugas utama. Yang pertama adalah sebagai organizer, yang kedua adalah di tempat discussion, habis yang terakhir adalah solver. Jadi ada tiga hal ini yang membutuhkan skill masing-masing, skill managing, skill critical thinking, dan yang terakhir adalah skill solving. Ya kan tadi kan, paskan tiga. Sorry, kedengeran nggak? Kedengeran Bang. Aman Kak. Oke. Lalu untuk teman-teman yang MPK atau kita nyebutnya legislatif sekolah, di sini ada juga tiga hal yang menjadi amat penting dari bagian kalian. Yang pertama adalah regulating, membuat aturan mengenai sebuah isu yang perlu diatur regulasinya seperti pengawasan, program kerja, dan pemilihan segala macam. Jadi ketika teman-teman pengen melaksanakan kegiatan, kalian harus mereview dulu kira-kira apa sih yang harus dilakukan. Maksudnya kayak ini ada yang berlebihan atau tidak, ada yang perlu ditambah atau tidak, kira-kira sesuai dengan tujuannya atau tidak. Jadi di situ ada peraturan yang harus dibuat, ada aturan yang sama-sama tidak boleh dilanggar. Jadi sesuai dengan kesepakatan yang biasanya dilakukan pada rapat tahunan dan lain sebagainya, kayak gitu. Atau dalam kesempatan tertentu. Lalu yang kedua ada evaluating, memberikan evaluasi atas kinerja atau program kerja sesuai dengan kesepakatan kerja. Jadi setelah kalian memberikan peraturannya, setelah kalian mendapatkan laporannya, rancangan kerjaannya, rancangan program kerja dan lain sebagainya, kalian kan di situ ada indikator yang mau dikejar. Lalu ada kira-kira kegiatannya secara garis besar akan melakukan apa. Nah, di evaluating ini kalian menyesuaikan apakah sudah sesuai. Jadi kalian mengevaluasi bukan evaluasi menurut kalian. Kalian sebagai orangnya, kalian sebagai orang yang melakukan hal tersebut. Tapi yang evaluasi tersebut dilakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati pada rangkaian program kerja yang kayak gitu-gitu. Atau enggak sesuai dengan proposal yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu yang terakhir adalah election, lembaga pelaksana pemilihan, seperti kalau ada pemilihan ketua OSIS baru atau enggak ada pemilihan ketua MPK baru. Ya kurang lebih situ aja. Dan itu juga perlu diatur melalui regulating atau yang kita bilang undang-undang pemilihan atau lain sebagainya, itu nanti disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Yang nanti akhirnya akan dievaluasi program pemilihan ini apakah sudah efektif apa belum, atau ada cara lain untuk melakukan pemilihan dan lain sebagainya. Kayak gitu. Oke, thank you. Mungkin itu aja. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau misalnya kalian ada pengen tahu sesuatu, bisa langsung ditanya aja. Kita di sini ngobrol-ngobrol aja, oke? Silakan yang dari tadi udah dengerin materinya. Kan pada dengerin kan semuanya? Dengerin dong. Dengerin kan? Nah, buat yang ada pertanyaan bisa langsung aja lontarkan pertanyaannya. Bisa langsung aja kalau misalnya kalian pengen nanya. Buat teman-teman masih ada yang bingung nggak sama kerjaannya masing-masing, kayak jadi OSIS atau jadi MPK, kayak gitu juga boleh. Ini kan anak-anak MPK-nya masih pada baru ya, maksudnya organisasi baru di sini. Nah, berhubung Kak Safreza ini juga pro di MPK, mungkin banyak yang bisa nanya
dulu. Oh ya, Kak Safreza, sisa waktunya masih banyak juga ya, Kak. Ya nggak apa-apa, makanya biar pertanyaan jawabnya bisa panjang. Mungkin ada yang pengen diketahui dari MPK atau ngapain aja sih, atau enggak bagaimana strukturalnya gimana, atau apalagi apa gitulah. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Kak, mau nanya dong. Oke, boleh. Kak, kan kalau misalkan kita kan kerjanya berkelompok gitu kan. Ya. Kayak semuanya dapat bagian tugas sama rata. Kalau misalkan ada salah satu anggota yang ngebosi gitu, gimana cara nanggapinnya? Dilihat lagi. Apakah hierarkinya dia di mana? Dia berhak memberikan komando atau enggak? Kalau misalnya dia sama-sama anggota, cuma anggota divisi. Ya, kalau bosi berarti kalian harus bermasalah dengan personalnya dia. Jadi itu bukan bagian dari pekerjaan. Tapi kalau misalnya dia ternyata emang ada jabatan yang lebih tinggi, kayak misalnya dia jadi ketua bidang atau enggak dia ternyata ketua OSIS-nya, ya kalian bisa berpikir, kalian lebih baik berpikir apakah yang disuruh atau enggak yang dilakukan itu masuk akal apa enggak, make sense atau tidak. Kalau misalnya make sense, ya lakukan karena memang itu pekerjaannya dia gitu. Tapi kalau misalnya bukan apa ya, kalau misalnya memang itu bukan pekerjaannya dia, ya berarti kalian berhadapan dengan personal, bukan jabatannya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalian berhak juga untuk mereject ketika ada yang bosi yang kayak nyuruh-nyuruh dan lain sebagainya, padahal itu bukan kerjaan dia, sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu. Karena kalian berhadapan dengan personal, bukan dengan tugas pekerjaannya kayak gitu. Jadi makanya tadi pahami peran yang kalian ambil, kalian posisinya ada di mana, kalian bekerja sama dengan siapa, kalian dapat diinstruksikan, kalian boleh mendapatkan instruksi dari mana saja, dari siapa saja kayak gitu. Ya, terus ada yang nanya lagi tadi, ini gimana caranya ngatasin rasa overthinking pas mau ngomong depan publik, misalnya kayak khawatir ngomong ada yang ngomong nggak baik atau ngomong buruk soal kita. Gini, haters always hate. Maksudnya haters ya bakal tetap menjadi haters gitu. Dan setiap bicara, setiap keputusan, setiap perlakuan, setiap apa yang kalian lakukan tidak dapat menyenangkan semua orang. Nah, itu yang menjadi prinsip dasar ketika ketika berpikir tentang orang lain. Setiap hal yang kalian lakuin pasti aja ada orang yang nggak senang. Kalian udah ngelakuin baik, pasti ada yang nggak senang. Kalian ngelakuin buruk, pasti ada yang nggak senang. Nah, daripada kalian ngurusin orang yang nggak senang sama kalian, mendingan kalian ngurusin orang yang senang sama kalian. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian lihat orang yang berhadapan dengan kalian tuh kayak 180 derajat gitu loh, 180 derajat. Ada yang di titik 0, itu yang nggak suka banget sama kalian. Yang kalian ngelakuin apa aja pasti bakal mental. Kalian mau bagi-bagi, kalian mau berbuat baik, kalian mau ngapain, pasti bakal mental. Tapi ada juga orang yang ada di titik 180, yang dia tuh suka banget sama kamu. Yang apapun yang kalian lakukan, itu nggak salah. Biasanya buat cowok-cowok atau cewek-cewek bucin yang nggak sadar kalau pasangan yang ngelakuin kesalahan, nah itu ada di titik 180 derajat tuh. Yang kayak gitu-gitu. Yang ngelakuin apa aja, pasti bakal ditelan kayak gitu. Nah, jadi daripada kalian ngurusin yang si 0 ini, kalian mending ngurusin orang yang ada di tengah-tengah ini. Yang kira-kira, oh kalau misalnya aku melakukan kalau misalnya gue melakukan hal yang baik, orang itu tersebut akan senang. Tapi kalau misalnya melakukan hal yang buruk, orang ini bakal nggak senang kayak gitu. Jadi daripada kalian bingung seperti itu, lebih baik mikirin kira-kira kira-kira bagaimana cara nge-treat orang yang baik-baik ini dan bagaimana caranya menjadi orang baik buat diri kita sendiri aja. Jadi daripada buat mikirin orang lain capek karena nggak akan ada habisnya, tapi jadi mendingan mikirin diri sendiri. Dan makanya tadi always show the A game, selalu berikan yang terbaik ketika ngomong di depan umum. Kalau misalnya ada yang salah, ya udah perbaiki. The show must go on. Hidup nggak berhenti cuma gara-gara kalian salah ngomong di depan publik kayak gitu. Atau presiden juga sering ngomong yang aneh-aneh tapi masih ada kan gitu.
Oke, lanjut lagi nih. Misalkan ada perbedaan pendapat di antara kita dalam satu organisasi, apa yang harus ditanggapi? Nah, itu gunanya diskusi. Kan tadi ada yang dibilang discussion platform, itu buat anak-anak legislatif. Dan kalau misalnya buat anak-anak MPK kan ada diskusi, makanya ada sidang pleno, ada sidang paripurna, ada sidang, ada rapat divisi, ada rapat macam-macam. Itulah gunanya rapat, bagaimana caranya untuk menyampaikan pikiran. Jadi kalian rapat untuk menyelesaikan sesuatu, jangan sampai setelah rapat kalian baru mikir kayak gini, gue malas banget rapat gara-gara gini. Selesaikan di rapat tersebut karena kalian diberikan platformnya kayak gitu. Ya mungkin ada yang mau ditanya lagi, kayak kalau jawabannya kurang jelas apa? Kalau misalnya emang jabatannya ketua, tapi keputusannya dia itu opininya dia sendiri. Maksudnya nggak semuanya setuju. Kayak misalnya 5 orang, yang setuju 2, 3-nya kurang setuju. Terus dia tetap memaksakan pilihannya dia itu gimana? Oke. Nah, ini balik lagi ke struktur organisasi. Kalau misalnya dia memiliki hak prerogatif itu adalah hak apa ya? Prerogatif tuh gampangnya hak yang bisa dilakukan oleh si ketua, karena dia jabatan tertinggi, dia boleh melakukan apa saja ya, let's say kayak gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu-gitu banget, gitu kan? Itu nggak masalah, tapi konsekuensinya ada ditanggung, konsekuensinya juga ditanggung oleh si ketua ini, gitu. Tapi kalau misalnya kalian, makanya kan tadi kan gunanya wakil, gunanya ketua divisi, ketua bidang dan lain sebagainya, itu kan sebagai bahan pertimbangan yang bisa kalian lakukan. Gimana sih caranya untuk mendapatkan solusi terbaik, dan kalau misalnya kalian merasa itu adalah solusi paling optimal, walaupun kedengarannya tidak populer itu dalam artian lebih banyak yang nolak daripada yang menerima, ya silakan, karena kalian memiliki hak prerogatif tersebut. Tapi kalau misalnya kalian bukan pengambil hak prerogatif, ya jangan gitu loh, berarti kalian melangkahi hak dan kewajiban yang kalian punya kayak gitu. Ada yang nanya nih, kamu nanya tadi kan kakak nyebut ada sidang pleno, sidang paripurna, kalau boleh tahu sidang itu kegiatannya apa aja ya? Nah, sidang itu kegiatannya itu ya kayak rapat, pengesahan, apa ya, membahas sebuah isu, membahas sebuah agenda, kayak pengesahan ADART, habis itu pengesahan rancangan kegiatan OSIS MPK dan lain sebagainya. Itu dilaksanakan pada sidang. Kalau sidang pleno itu dilakukan oleh sidang kalian sendiri gitu. Jadi misalnya kalian OSIS nih bikin rapat, itu bisa dibilang sidang pleno karena kalian rapat sebagai OSIS semua. Kalau paripurna, OSIS MPK, guru, teman-teman sekolah. Kalau misalnya ada teman-teman sekolah, biasanya itu adalah sidang terbuka. Tapi kalau misalnya nggak ada, cuma kalian OSIS MPK guru yang terlibat, itu bisa dikatakan sidang paripurna, yang kayak gitu-gitu. Dan kegiatannya kurang lebih sama, hanya nama dan siapa saja yang dapat menghadiri sidang tersebut yang membedakan kayak gitu. Kak, soal ADART itu gimana ya? Isinya atau cara pengesahannya itu seperti apa? Wah, ini teknis banget sih. Jadi ADART itu kalau misalnya kita bilang tuh kayak aturan dasar, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi apa saja sih peraturannya di OSIS atau di MPK atau di OSIS MPK? Lalu apa saja sih hak dan kewajibannya? Siapa saja sih yang bisa di dalam situ, bagaimana cara melakukan pemilihan dan lain sebagainya, peraturan apabila ada yang melanggar, kerjanya seperti apa. Nah, itu dibahas semua di ADART. Nah, untuk pengesahannya dilakukan pada sidang paripurna melalui sebuah forum pengesahan gitu kan. Jadi di situ nanti ada presidium, lalu di situ ada notulen, biasanya presidium tuh jumlahnya ganjil 1 atau 3. Lalu ada
lalu ada anggota itu memiliki 2 hak, ada hak berbicara dan juga ada hak suara kayak gitu. Itu kayaknya teknis deh. Mungkin panitia kalau misalnya itu mungkin nanti teman-teman panitia bisa ngejadwalin sendiri buat kayak ngasih simulasi buat sidang-sidang kayak gitu mungkin. Cukup detail ya pertanyaannya ini ya. Iya, ini lebih ke teknis banget ini, tapi kurang lebih kayak gitu. Kamu nanya gimana cara ngatasi anggota yang mageran atau kurang inisiatif, misal nggak perform terus nggak hadir, gimana Kak? Coba diomongin baik-baik, ditanyain dulu sebenarnya tujuan dia tuh masuk tuh ngapain. Tapi kalau misalnya memang dia sudah tidak memberikan inisiatif apapun atau misalnya dia sudah tidak memberikan kontribusi apapun, kayak gitu, laporkan ke atas. Maksudnya laporkan ke atas tuh ke ketua OSIS atau enggak ke ketua bidangnya untuk dilakukan sebuah tindakan. Apakah itu skors sebagai anggota, pembekuan anggota, atau hingga pengeluaran anggota, itu bisa dilakukan kayak gitu. Kalau misalnya dia udah bener-bener enggak, tapi kalau misalnya dia cuma gara-gara mager, gara-gara lagi banyak tugas atau enggak lagi gara-gara habis ketipu atau apa kayak gitu, kan bisa diomongin baik-baik kayak gitu. Makanya soal evaluating, biasanya kan ada orang yang anti kritik gitu dan selalu ngerasa apa yang dilakuin benar padahal masih kurang gitu. Nah, evaluating ini bukan terhadap orangnya, tapi evaluating ini lebih terhadap apa yang dilakukan. Jadi semua orang tuh boleh melakukan masukan, boleh naruh masukan di situ. Nanti ada kesimpulan yang didapatkan. Nah, kesimpulan ini adalah hasil dari yang diomongin bareng-bareng. Jadi kalau misalnya pun ada yang anti kritik, biasanya dia akan kalah karena evaluating ini evaluasi yang dilakukan bersama-sama terhadap kekurangan dalam sebuah kegiatan gitu. Jadi kalau misalnya anti kritik, kalau misalnya ada orang yang anti kritik dan ngerasa apa yang dilakuin benar, ya sebenarnya kurang wise sih. Cuma kalau misalnya memang ada yang seperti itu, ya diomongin baik-baik aja. Maksudnya diomongin baik-baik. Kalau misalnya nggak bisa, baru ngomong sesuai dengan quorum atau nggak sesuai dengan rapat yang bisa dilakukan, atau misalnya pada tempat evaluasi yang memang tempat evaluasi gitu loh. Jadi kayak semua opini, semua permasalahan dikumpulin di situ gitu. Oke, mungkin ada lagi? Saya Kak, Yuk. Kak, kalau misalnya kan kita punya perbedaan kepribadian, terus ada yang lebih ke individualis, padahal kan kita organisasi, gimana cara nanganinnya? Padahal dia hitungannya ya di atas gitu deh, jabatannya. Nah, individualis ini dalam artian apa dulu? Maksudnya dia one man show atau susah bersosialisasi? Kalau misalnya lebih ke kayak mau ngerjain segalanya sendiri. Oh, dia model yang one man show. Ya udah, kalian kasih pengertian. Ayo, di sini kalian coba deketin kayak gini. Di sini ada yang bisa dibantu nggak? Jadi kadang-kadang tuh mereka tuh nunggu inisiatifnya. Jadi kayak gini. Ada yang bisa dibantu nggak? Kalau misalnya dia bilang nggak usah, nggak ada yang bisa dibantu, ya udah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian sudah merasa kayak tapi kalau misalnya dia tiba-tiba ngeluh kayak gini, aduh capek banget nih, kok nggak ada yang mau bantu gue ya, gitu kan? Itu dia Kak. Nah, ya udah kalian kasih tahu, kan udah ditawarin, kita mau kasih bantu atau enggak, pastikan dari awal pembagian kerjaannya udah jelas. Jadi dari awal, oke, kamu ngerjain apa, jangan sampai bilangnya kamu ngerjain apa, tapi malah dikerjain sendiri. Itu sebenarnya ada salah satu bentuk dari tidak bertanggung jawabnya dia. Harusnya dia bertanggung jawab pada kerjaannya dia aja gitu loh. Bukan berarti mungkin buat sebagian orang kayak wah enak nih nanti dia aja ngerjain, nggak gitu. Karena kayak yang dibilang tadi, kalau misalnya bertanggung jawab terhadap job desk-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya kalian cuma dikasih job desk A, tapi kalian ngerjainnya A, B, C, D, ya kalian tidak bertanggung jawab dengan teman-teman kalian kayak gitu. Jadi sebenarnya bisa diomongin dan pembagian job desk yang jelas dan
hasil yang jelas juga kayak gitu. Mungkin ada orang yang merasa tidak puas karena menganggap temannya tidak kompeten di hal tersebut gitu kan. Nah, mungkin dari temannya juga harus bisa bilang kayak gini, oke, gue mau ngerjain hal yang lu bilang, tapi kalau misalnya gue nggak bisa, tolong bantuin gue. Bantuin ya, bukan dikerjain. Jadi kalau dibantuin, kita meminta bantuan, kita meminta assistance, kita meminta assist, kita meminta pertolongan. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita minta tolong buat dikerjain, ya akhirnya yang seharusnya mengerjakan yang mendapat job desk tersebut malah nggak ngerjain apa-apa kayak gitu. Jadi bisa diomongin, bisa dikasih job desk yang jelas, lalu dengan tanggung jawab yang jelas. Jadi kalau misalnya memang kalian ngerasa orang tersebut tidak melakukan job desk-nya atau nggak ada satu orang yang mengerjakan semua job desk-nya, dikasih tahu aja waktu pas evaluasi kayak gini. Oh, saya harusnya mengerjakan ini. Tapi yang akhirnya mengerjakan ini dikarenakan apa kayak gitu. Apa nih? Kak mau nanya, kalau ada rapat terus ada anggota yang susah disuruh join ke rapat tersebut, ada aja alasannya, lebih baik kita gimana ya Kak? Ya udah, kalau misalnya memang dia sudah tidak mau, diomongin, ini enaknya diapain? Apakah dibekukan status anggotanya, tidak diikut sertakan pada kegiatan-kegiatan, atau kalian mau sekalian di-cut dari organisasi? Yaitu balik lagi ke keputusan kalian. Kayak gitu. Dikasih SP, dikasih apa, kan macam-macam bentuknya. Kak, kalau ada di satu organisasi misalnya 2 orang mereka saling nggak suka, terus tapi mereka harus kerja bareng supaya tetap profesional dan sama tugasnya. Terima kasih sebelumnya. Oke, jadi kalau misalnya ada orang yang kerja bareng, terus orang ini nggak saling suka gitu, kalian harus membedakan antara pertemanan dan profesional. Pertemanan, mungkin kalian berteman kalian saling kenal di dunia nyata gitu, di kehidupan di lingkungan gitu. Tapi di satu sisi kalian harus kerja bareng. Ingat lagi, tujuan kalian di situ tuh apa? Maksudnya tujuan kalian tuh di organisasi itu apa? Apakah buat menjalankan sesuatu atau kalian cuma kayak buat sok iye aja, kayak buat iya-iyaan doang kayak gitu. Nah, kalau misalnya kalian berpikir kayak gitu, kalau misalnya ada yang nggak suka, ya kalian kasih tahu aja. Tolong buat kali ini profesional, walaupun gua nggak suka sama lu, walaupun banyak hal yang tidak menyenangkan, tapi ya udah, untuk kali ini saja tolong kerja profesional biar kita bisa menyelesaikan kita bisa menyelesaikan acara ini dengan baik kayak gitu. Kak mau nanya, punya tips supaya proposal gampang di ACC sama pihak sekolah nggak? Waduh, kalau itu sih lebih personal banget ya. Karena setiap sekolah itu punya kegiatannya masing-masing, punya kepentingannya masing-masing. Tapi kurang lebih kayak gini. Kasih detail acara yang detail, sedetail mungkin, seperintilan-perintilannya. Jadi ketika ada sekolah, jadi jangan sisakan ruang pertanyaan. Jadi kalau misalnya kalian si sekolah ini kayak misalnya kalian mau bikin acara olahraga misalnya, pesertanya siapa, kalian udah tahu mau siapa, berapa peserta dan pesertanya dari mana aja. Terus kalian menghubungi pesertanya tuh lewat mana, kalian udah menyertakan CP-nya juga kalau bisa. Nah, pokoknya kasih sedetail mungkin. Terus yang kedua, rincian anggaran yang detail juga. Jadi jangan sampai ada yang lepas. Bahkan sefotokopi, sematerai juga harus dipikirin tuh. 10 pen 1 biji juga harus dipikirin yang kayak gitu-gitu. Terus yang ketiga adalah kalau bisa yang simple. Maksudnya mudah dibaca. Walaupun bentuknya proposal yang formal, tapi pastikan mudah dibaca. Jadi kalimatnya itu latar belakangnya, terus tujuan acaranya dan lain sebagainya itu nggak banyak bertele-tele. Jadi sesuai dengan apa yang mau disampaikan aja kayak gitu. Oke, ada lagi? Mau tanya dong. Yuk. Kita kan kerjanya berkelompok dan setiap orang punya kepribadian yang berbeda. Butuh tidak sih pendekatan perilaku untuk mencari jalan keluar dari suatu permasalahan yang terjadi? Pendekatan personal perlu, karena kalian tidak tahu berhadapan dengan siapa. Jadi kalian ketika mendekati seseorang, maksudnya kayak
Ya kayak kalau misalnya kalian PDKT aja lah sama orang, kan kalian deketin dulu orangnya kayak gimana, kelakuannya kayak gimana, akhlaknya gimana gitu kan. Nah, sama ketika kalian bekerja dengan seseorang, kalian juga harus tahu personalnya itu seperti apa, cara berpikirnya seperti apa. Jadi kalian tahu cara berbicara yang baik dengan mereka itu gimana, cara berkomunikasi yang baik itu gimana. Syukur-syukur kalau misalnya ternyata kalian berdua nggak jauh beda gitu loh. Jadi kalian tahu apa yang menjadi interest kalian masing-masing kayak gitu. Jadi lebih ke pendekatan dan cara berbicara aja sih. Gitu. Gimana? Cukup atau mau ada tanggapan? Saya boleh izin bertanya sekali lagi Mas? Sekali. Kenapa? Saya boleh izin bertanya. Ya nanya aja, nggak apa-apa. Masih ada waktu kok. Nanti diberhentiin sama panitia kalau waktunya udah habis. Kalau cara tips mendapatkan sponsor untuk event itu gimana? Oh, kalau sponsor buat event tuh gini. Sebenarnya kalian harus ngelis dulu sponsor mana aja yang mau masuk gitu. Terus yang kedua, kalian harus punya portofolio. Maksudnya kalian minta semua portofolio yang ada dari senior-senior kalian, dari teman-teman yang dulu pernah di acara tersebut. Portofolio itu bisa foto, bisa video, bisa laporan pertanggungjawaban, bisa anggaran dana, bisa sponsor yang udah dapet dan lain sebagainya. Itu dikumpulin, terus kira-kira yang potensial lagi yang mana kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian punya list-list baru juga bisa dilakukan. Terus banyak kok sekarang cara buat cari sponsor, nggak perlu dari perusahaan gede, kecuali kalau memang kalian butuh dana gede gitu kan. Tapi dari yang perusahaan kecil-kecil kayak gitu juga bisa. Terus kalian pastikan offernya juga masuk akal. Offernya gini, ketika kalian melakukan penawaran terhadap sponsor, jangan menawarkan seperti kalian menawarkan kerjasama. Kalian menawarkan seperti kalian jualan. Kalian jualan acara kalian biar mau dibayarin sama si sponsor kayak gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Yang penting list siapa sponsor potensial dan kontaknya dan follow up-nya kemana, dan kalau bisa ada jalur dalamnya, ya kalau bisa dirinci detail aja sih sebenarnya kayak gitu. Kak, gimana cara untuk berani berpendapat? Ya kayak gini. Berani nanya dulu aja. Ntar baru berani berpendapat. Kayak gitu. Pokoknya pede aja dulu. Maksudnya kalaupun misalnya nanti ada yang salah, pasti nanti bisa dibenerin belakang. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Kalau out of topic boleh nggak Bang? Nggak apa-apa, silakan. Tanya aja sok we, nggak apa. Oke. Apa namanya? Kalau FSRD itu gimana sih Bang? Kuliah? Apa lingkungannya? Apa namanya? FSRD ITB. Iya. Apa aja? Jurusannya kan macam-macam tuh. Ada seni rupa, ada DKV, ada seni pahat, dan lain sebagainya tuh. Tergantung mau masuk mana dulu ya. Anak FSRD ya anaknya nyeni banget, biasanya banyakin porto. Ada lagi. Ya, kalau kita belum punya pencapaian, cara merespon orang yang anti OSIS atau anti MPK, sabar ya. Cara merespon orang yang anti OSIS atau anti MPK yang menganggap OSIS atau MPK nggak penting, ya nggak masalah. Maksudnya kayak ya udah biarin aja, kalian melakukan gini, selama dia tidak merugikan organisasi lu atau tidak merugikan diri lu, diemin aja. Toh dia juga nggak punya power apa-apa gitu. Jadi mendingan kalian fokus dengan apa yang kalian kerjakan. Tapi kalau misalnya mereka ngerasa kayak OSIS MPK nggak penting, terus mereka sudah mengganggu jalannya acara, baru boleh ditindak. Tapi kalau misalnya tidak mengganggu sama sekali, ya udah biarin aja. Gitu. Kak, kalau kita belum punya pencapaian SMA, kira-kira bakal ngaruh nggak di perkuliahan? Kayak misalnya belum punya pengalaman organisasi, nggak ngaruh juga sih. Maksudnya kayak
SMA dan kuliah itu adalah sebuah dua lembaran yang berbeda, dua halaman yang berbeda. Jadi ketika kalian di SMA itu udah nulis banyak, ya kalian masuk SMA ini, masuk kuliah ini, ya halamannya kosong lagi, halamannya kosong. Kalian dari awal, cuma kalian bisa melihat referensi di halaman sebelumnya, di halaman kalian SMA sebagai bahan referensi. Kayak gitu. Yuk, apalagi? Mau nanya dong, Kak. Yuk. Kan sekarang kan mau baru nih, banyak kayak dekel yang jadi atasan-atasan kan yang baru ya, Kak. Apa, sorry? Nah, Sorry. banyak kan sekarang tuh pergantian OSIS, terus dekel-dekel itu udah ada jabatan-jabatan masing-masing kan. Oke. Nah, gimana tuh kalau cara nanggepin orang yang merasa dia itu atasan, terus kalau dikasih saran sama kita kayak berpendapat, dia tuh tetap batu gitu, tetap ngegas gitu, kayak gue kayak seakan-akan pendapat dia yang harus disetujuin. Oke. Nah, disinilah pentingnya hak suara dan hak berbicara. Hak suara itu adalah hak berbicara, namun diberikan kesempatan buat mengambil keputusan. Jadi kalau misalnya dikasih saran, tapi batu, tapi dia adalah pengambil keputusan, ya kalian nggak bisa apa-apa. Karena kalian hanya punya hak berbicara. Hak berbicara itu adalah hak memberikan saran. Jadi kalian cuma bisa memberikan saran, memberikan masukan, tapi kalian tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Nah, akhirnya semuanya kembali kepada decision maker, kepada si pengambil keputusan. Ketika teman-teman yang udah pada demisioner, terus kalian ngasih saran ke adik kelasnya, tapi adik kelasnya tidak mau ngambil keputusan itu, ya silahkan. Karena itu adalah prerogatifnya mereka, karena mereka yang sedang menjalankan organisasi tersebut. Kalian udah nggak punya tanggung jawab apa-apa. Kalian mengkritik boleh, kalian memberikan saran boleh, karena kalian punya hak bicara di situ. Tapi kalian sudah nggak punya hak suara lagi. Sama juga buat teman-teman yang baru, yang sedang menjabat, jangan menjadi anti kritik. Jangan menjadi anti kritik itu dalam artian semua kritik itu mental, cuma iya-iyain doang, tapi tidak pernah dijadikan bahan pertimbangan. Beda ya, anti kritik yang tidak menjadikan bahan pertimbangan dengan anti kritik yang memang mereka nggak mau dengerin, gitu. Kalau mereka nggak mau dengerin, ya mereka ignorance saja gitu loh. Tapi kalau misalnya dia dikritik, tapi dia dijadikan bahan pertimbangan, tapi nggak diambil keputusannya, ya nggak apa-apa. Berarti kan setelah melewati masa diskusi, setelah melewati apa sih kepentingan yang ingin dilakukan oleh si organisasi tersebut, kayak gitu. Jadi nggak semua masukan itu harus dilakukan, tapi semua masukan itu harus diterima. Diterima itu dalam arti didengerin aja dulu. Tapi nggak harus dilakukan, dan yang memberikan saran juga jangan memaksa untuk melakukan hal tersebut. Kayak gitu. Kak, gimana caranya memilih jurusan kuliah supaya nggak salah jurusan waktu udah masuk? Sebenarnya ada 4 hal sih yang harus dilakukan. Yang pertama tuh, kalian bisanya apa? Bisanya apa? Terus yang kedua, kalian maunya ngapain? Kalian tuh maunya apa sih? Kalian bisanya apa? Kalian maunya apa? Terus yang ketiga, kalian pas kuliah tuh mau ngapain? Pas kuliah tuh mau ngapain? Mau belajar kah? Mau jalan-jalan kah? Mau ngapain? Mau organisasi kah atau apa? Yang terakhir, habis lulus mau ngapain? Jadi jawab dulu 4 pertanyaan ini, baru nanti milih jurusan biar nggak salah jurusan. Yang pertama, yang kedua, pertanyaan pertama nih. Kalian bisanya ngapain? Kalian maunya ngapain? Gitu. Kak, kalau misalnya sifat buruk kita keluar saat berkelompok itu gimana ya, Kak? Yang pertama, kalian bisa kasih pengertian dulu ke teman-teman yang sekelompok sama kalian. Kalau misalnya kalau misalnya kalian berkelompok sama teman kalian gitu kan, terus kalian kasih pengertian kira-kira ini loh hal buruknya kayak gini, jadi mohon dimaafin dulu, tapi kalau misalnya gue kelewatan tolong diingetin kayak gitu. Jadi kalian juga harus paham dengan diri kalian sendiri gitu. Yang kedua, kalau ternyata mau tapi kemampuan nggak begitu jago gimana? Ya nggak apa-apa, yang penting mau dulu aja. Yang penting mau dulu, niat dulu.
Daripada kalian mampu tapi nggak niat, gitu kan. Alumni mana bang? Alumni apa dulu nih? Alumni kuliah. Apa orang layang Pak? Orang layang. Nah, ini Kak, sifat atau kemampuan yang harus dimiliki untuk masa depan apa ya? Gimana ya? Sebenarnya itu balik lagi ke diri kalian sendiri sih. Yang penting jangan lupa buat menjadi orang baik aja. Orang baik aja lah pokoknya. Baik dalam hal yang kalian lakukan apapun itu. Sebenarnya nggak ada yang tahu masa depan tuh kayak gimana. Jadi kalian fokus aja dengan apa yang kalian lakukan. Kan kita nggak tahu skill apa yang bakal diperlukan di masa yang akan datang. Jadi ketika kalian tertarik dengan sesuatu, kerjakan saja. Gitu. Ayo, ada lagi? Bahkan ada beberapa kasus, bukan kasus ya, ada beberapa siswa yang nggak terima SNM, padahal nilainya bagus, ranking terus sama baik sertifikatnya, itu kenapa ya, Bang? Apa ada indikator lain? SNMPTN. Bang, nilainya bagus, ranking beruntung, emang bukan jalur ya. SNMPTN. SNMPTN. Ngimpi bro. Gak usah ngarep. Ngimpi bro. Gini. Gue mau ngasih tahu kenapa SNMPTN bisa dibilang ngimpi. Nih, sekarang coba gue mau tanya nih. Persaingan kalian di SNMPTN dimulai saat apa? Sebelum sekolah, Bang. Sebelum sekolah, oke. Terus? Sebelum masuk ya? Sebelum masuk, oke. Apaan? Ada lagi yang tahu? Semester 1. Semester 1, oke. SMA. Hah? Kenapa? Awal SMA. Oke, awal SMA. Apa lagi? Nah, sebenarnya SNMPTN itu dimulai semenjak kalian milih SMA. Bukan dari semester 1 di sekolah. Tapi sebelum kalian dari SMP mau ke SMA, itu sebenarnya adalah persaingan kalian buat dapat SNMPTN. Oh gitu. Oke. Mungkin sekarang udah nggak ada sekolah favorit. Tapi sekarang yang dapat SNMPTN paling banyak dari mana? Sekolah favorit. Jadi persaingan kalian itu bukan dari kelas 1 SMA. Tapi dari kalian waktu pas milih sekolah. Apa pernah kalian melihat SMA 3 Jakarta atau enggak SMA 8, SMA 70 yang dapat SNM dikit? Lebih ya atau enggak sama kayak sekolah kalian? Kayaknya hampir nggak pernah deh. Sama sekolah gue aja dulu waktu SMA kayaknya juga tetap banyakan mereka deh. Gitu. Jadi sebenarnya persaingan SNM itu udah dimulai dari sebelum kalian milih sekolah. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak pede sama sekolahnya, gitu maksudnya buat dapat SNM, ya udah mending kejar SBM aja karena di SBM itu semua kesempatan itu sama. Kayak gitu. Tapi SNM kalau dapat ya syukur gitu loh. Jadi makanya kalau SNM tembak aja jurusan apa yang kalian pengen. Gitu. Lo yang mau nanya tuh. Oke, ada pertanyaan. Cindy. Silakan Cindy. Nanya. Nggak, ini di chat masih banyak nih. Oh iya, sebelumnya emang ada. Iya. Sisi positif dan negatif punya sifat ambisius apa, Kak? Sebenarnya ambisius itu penting. Ambisius penting. Nah, kebanyakan yang jadinya merugikan karena dia ignorance. Ambis itu nggak apa-apa. Ambis itu nggak apa-apa, asli. Cuma kebanyakan akhirnya dia jadi ignorance dengan sekitar, terus nggak peduli sama teman-temannya, nggak mau bersosialisasi dan nganggap dirinya tuh dewa. Maksudnya kayak nganggap dirinya tuh paling oke gitu. Sebenarnya itu yang menjadikan ambis itu sering dicap negatif. Buat apa orang hidup tanpa punya ambisi itu buat apa gitu. Cuma akhirnya kalau misalnya dia menghalalkan segala cara, habis itu kayak dia ignorance dengan sekitar, buat apa kayak gitu. Jadi mendingan kalau misalnya kalian punya ambisi, tahu kadarnya seberapa, tahu kalian pengennya kayak gimana, tahu gimana cara buat melakukan tersebut dan lakukan hal tersebut dengan baik kayak gitu. Oke, terus ini adakah mau nanya gimana caranya yakinin orang-orang tentang program kerja baru yang emang agak wow, bahkan sampai dibilang di luar Kartika banget. Soalnya ada program yang dibilang kalau dibilang bakal ditolak sama sekolah terlalu ribet program ini, bagus dan dia pakai program ekskul baru, website dan lain-lain. Oke,
Kalau ekskul baru gini, kalau ekskul baru kan kita juga harus melihat peminatnya ya. Mungkin kalau misalnya ekskul baru kalian udah harus ngelis siapa aja peminatnya dulu. Jadi kira-kira kalau ada ekskul tersebut siapa aja yang mau daftar, itu bisa dipakai. Terus kalau misalnya buat website dan lain sebagainya, kasih pemahaman yang detail mulai dari struktur, anggaran dana, rincian kegiatan, kira-kira prestasinya udah dikasih apa aja, atau enggak portofolio, apapun itu, pokoknya buat sedetail mungkin kayak gitu. Dan kalau misalnya bisa dibuat satu-satu gitu kan. Jadi ini proposal. Jadi semakin banyak proposal yang kalian lempar, semakin, jadi misalnya kalian ngelempar 3 proposal, mungkin yang diterima cuma 1. Tapi kalau kalian ngelempar 10 proposal, itu mungkin bisa keterima 3, bisa keterima 5, bisa keterima 6 kayak gitu. Jadi kalian bikin aja sedetail mungkin kayak gitu. Sedetail mungkin. Terus ada lagi pertanyaan apa nih? Ntar kalau misalnya ada follow up question, langsung tanyain aja ya. Kan kalau ketua atau memimpinnya udah jalanin tugas sesuai amanat, tapi anggotanya nggak ada yang setuju, itu gimana? Ya tadi kan gue bilang, ketua itu punya hak prerogatif. Hak prerogatif, dia boleh menerima masukan, tapi masukannya itu belum tentu perlu diambil. Jadi boleh juga tidak diambil kayak gitu untuk untuk keputusannya kayak gitu. Pendapatnya itu, sarannya itu boleh, sarannya diterima, cuma tidak dilakukan ya nggak apa-apa, karena tadi ketua itu punya hak prerogatif kayak gitu. Kamu nanya, kan sebagai ketua kita harus tegas, tapi giliran tegas kita malah dibilang galak dan nggak bisa kontrol emosi, giliran itu malah dibilang lembek. Gini, tegas itu bukan berarti galak. Tegas itu tahu kapan galak, tahu kapan lembut. Tegas itu lebih ke arah konsisten. Ketika kalian bilang A, ya A gitu. Ketika ada teman yang nggak ngerjain, ya kalian omelin. Ketika teman kalian ada yang bisa melakukan sesuatu, apresiasi. Karena orang Indonesia tuh kebanyakan ngomel, kurang apresiasi, kurang ngomong terima kasih, kurang ngomong maaf, kurang ngomong tolong. Jadi buat teman-teman yang kalau misalnya setelah melakukan sesuatu segala macam, tolong jangan lupa untuk mengucapkan 3 hal ini kayak tolong, maaf, terima kasih. Gitu. Biasanya apalagi suka gengsi minta maaf. Maaf tuh bukan berarti salah. Maaf itu karena kita menganggap orang lain tuh tinggi sama tingginya sama kita. Jadi kita minta maaf kayak gitu. Sorry kalau misalnya gue ada salah-salah kata kayak gitu. Itu sebenarnya cukup gitu. Itu untuk memenangkan hatinya kayak gitu. Tapi Kak, kalau misalkan anggotanya itu tuh cepet baper gitu, kayak baru diinstruksi sedikit langsung baper, kesel, marah gitu tuh gimana cara ngatasinnya? Ya kasih pengertian buat pendekatannya. Jadi kan karena dia kan orangnya cepet baper ya kan. Kasih pendekatan yang kayak gini. Sorry kalau misalnya gue ngomongnya agak gini, tapi gue cuma pengen ngasih tahu kalau misalnya kerjaan lu tuh kayak gini. Atau enggak yang harus lu lakukan tuh ini. Sorry kalau misalnya mulut gue ada yang salah kayak gitu. Nah, kurang lebih sih kayak gitu. Itu bisa dilakukan gitu kan. Balik lagi, kalau misalnya lu kerja di organisasi profesional, kalau misalnya lu di tongkrongan, ya udah temenan kayak gitu. Harus bisa membedakan juga porsinya di mana kayak gitu. Kayak kalau ada nanya lagi langsung on mic aja atau gimana? Ini di luar jam, ini kayaknya udah di luar jam Bang Sapreza lagi. Tapi kalau emang masih, kalau Bang Saprezanya masih mau. Ya nggak apa-apa, sebentar lagi nggak apa-apa. Ada lagi yang mau nanya? Ngomong masih di sini. Kak mau nanya. Yuk. Untuk tegas itu tuh kayak gimana sih maksudnya? Tegas tuh lebih ke arah konsisten. Kalian tahu apa yang mau kalian omongin. Jadi tegas tuh nggak bingung. Jadi kayak kalau marah-marah kan? Enggak perlu. Tegas tuh misalnya kayak gini. Oke. Jadi hari ini kita mau melakukan survei lapangan gitu. Survei lapangan bisa kita mulai jam 9 gitu misalnya. Nah, terus ada yang nanya gitu kan. Tapi jam 9 ada gini. Kita jam 10 aja kali ya. Oh iya jam 10 gitu. Terus tiba-tiba ada yang ngomong lagi. Oke, kita jadinya jam 10. Terus kayak gini. Jam 9 aja lah, nanti jam 10 kayak gini. Oh ya udah kita jam 9 aja. Itu nggak tegas. Begini. Jam 9 dijadwal jam 9, kita harus selesai jam 11.
kita harus selesai jam 11. Ya udah mendingan sekarang semuanya sekarang semuanya ke posnya masing-masing dan coba cari apa yang bisa kita temuin. Nanti jam 11 kita kumpul lagi, kita bahas bareng-bareng kayak gitu. Itu tegas. Tapi kalau misalnya tegas yang modelan galak, itu biasanya modelan peneguran. Kayak gini. Peneguran tuh kayak tolong ya, kamu kan job desk ini. Ya, tolong kan, kamu job desk ini. Tolong dikerjakan. Udah gue kasih instruksinya. Kalau misalnya ada yang nggak tahu bisa ditanyain. Tapi kalau misalnya nggak dikerjakan, mendingan kamu bilang sekarang. Nanti biar saya cari orang yang bisa mengerjakan, saya ganti kayak gitu. Itu lebih ke arah tegas kayak gitu. Karena kebutuhannya itu bukan dirinya, kebutuhan itu acaranya, atau enggak kebutuhannya itu kegiatannya, atau kebutuhannya itu adalah hal yang sedang dikerjakan kayak gitu. Itu lebih itu menegaskan kan? Iya, itu menegaskan. Kalau kayak gimana ya? Tegas tuh nggak harus marah-marah kok. Tegas tuh nggak harus marah-marah. Yang penting kamu konsisten aja dan kamu udah tahu apa yang harus kamu lakuin. Jadi makanya kenapa yang menjadi pemimpin itu susah, karena harus berpikir 2 step di depan. Nah, ketika kamu tidak bisa berpikir 2 step di depan, kamu akan menjadi terlihat seperti tidak tegas. Dan tegas itu bukan marah-marah gitu. Ya gimana ya? Lebih ke arah konsisten aja, dan ketika sesuatu tidak berjalan baik, kamu udah tahu harus manuver kemana. Kamu udah punya alternatif jalan kayak gitu. Kak, terima kasih. Oke, mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Kak, boleh nanya nggak? Oh iya, boleh. Gimana caranya menghadapi ketua yang terlalu nge-push anggotanya buat ngelakuin sesuatu? Oke. Kalau misalnya ada ketua yang terlalu nge-push buat anggotanya ngelakuin sesuatu. Nah, nge-push ini dalam artian apa? Over job desk, maksudnya mengerjakan sesuatu di luar job desk yang sudah diberikan, atau dia cuma kayak, ayo dong kerjain. Masa kerjanya gini doang sih, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kayak gitu, itu nanti bisa masuk dievaluasi. Masuk dievaluasi dalam artian, tolong berikan job desk yang jelas. Jadi saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Kayak gitu. Jangan berikan job desk di luar dengan job desk yang sudah diberi. Jangan disuruh mengerjakan sesuatu yang berada di luar job desk. Nah, terus juga harus dilihat si ketua ini juga boleh dievaluasi ketika waktu pas masanya evaluasi. Jadi evaluasi itu adalah tempat untuk buat berbagi kesalahan lah, ibaratnya kayak gitu. Bukan tempatnya si ketua marah-marah. Tapi ketua juga boleh dikritik gitu. Nah, ketika dievaluasi ini, misalnya ketuanya ditanyain, kalau misalnya dia cuma nge-push ngerjain sesuatu lebih, tapi dia tidak memberikan job desk yang jelas, bisa dikritik kayak gini. Sorry untuk ketua, mohon maaf untuk ketua, job desk saja tidak diberikan secara detail. Jadi saya tidak tahu rancangan acaranya seperti apa dan lain sebagainya. Karena tujuannya ketua itu lebih banyak ke arah manajerial, lebih banyak ke arah manajerial. Nah, yang di bawah-bawahnya ini adalah mengerjakan tugas lapangnya. Jadi makanya dibilang tadi, setiap ketua itu harus berpikir 2 step di depannya. Kenapa? Karena agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menjadikan evaluasi tersebut bukan evaluasi terhadap sebuah kegiatan, tapi evaluasi terhadap kinerja dari si personilnya ini, si anggotanya ini. Kan nggak mau dong kalau misalnya, kan pengennya evaluasi yang kayak gini, oh tadi di luar hujan, jadinya kita harus delay dan lain sebagainya. Itu kan enak, daripada kayak gini, oh tadi si itu disuruh cari pawang, nggak ada, makanya kan hujan, kayak gitu. Kan lebih nggak enak kayak gitu. Jadi pastikan dulu job desk-nya jelas, tugasnya jelas, dan lain sebagainya. Oke, tadi terakhir si Irfan katanya mau nanya atau apa? Ya, saya mau nanya Kak, menurut Kakak kuliah itu penting atau enggak sih? Soalnya kan banyak yang udah S1 tapi nganggur. Oke, kalau misalnya cuma soal bicara pengangguran, S2, S3 juga banyak yang nganggur, SMA juga banyak yang nganggur, nggak sekolah banyak yang nganggur, S1 juga banyak yang nganggur. Dia anggap penting atau enggak, balik lagi ke tujuannya.
Tapi satu hal yang bisa dirasakan kalau misalnya kalian S1 atau enggak kalian kuliah S1, S2 atau S3, kesempatan akan terbuka lebih banyak. Orang melihat kalian berbeda, sama pola pikir yang pasti berbeda karena kalian lawan sparringnya beda. Jadi kayak gini, kalau misalnya kalian di SMA berpikirnya seperti teman-teman SMA, dan mungkin karena teman-temannya itu aja, maksudnya dalam satu sekolah itu aja, ya berpikirnya seperti orang yang ada di sekitar. Tapi ketika kalian kuliah, kalian bertemu dengan dosen yang dari bentuknya macam-macam, terus kalian ketemu sama teman dari beda jurusan, beda fakultas yang punya pola berpikir yang berbeda. Yang paling keras sih pola pikir. Karena kalian punya lawan sparring yang lawan sparring yang let's say kita bilang berpikir juga kayak gitu. Jadi kalau gue bilang kalau lu punya kesempatannya dan nggak punya tanggungan apapun, kalau misalnya gini, kalian punya kesempatan buat kuliah, ya kuliahlah gitu. Tapi kalau misalnya kalian berpikir kayak kalau misalnya gini, gue harus menghidupi seseorang, gue harus menghidupi keluarga gue dan lain sebagainya karena gue dana itu, karena tidak diberikan kesempatan, ya nggak apa-apa nggak kuliah gitu. Toh itu semuanya pilihannya balik lagi ke kalian kayak gitu. Untuk follow up yang tadi pertanyaan udah cukup atau masih ada yang mau ditanyain lagi? Ataya tadi cukup? Cukup Kak, makasih. Oke. Yuk. Irfan gimana tadi cukup jawabannya? Cukup Kak, makasih Kak. Oke. Oke, mungkin itu aja. Balik lagi ke panitia. Oke, terima kasih ya Kak Sapreza udah mau hadir. Oh ya, sama satu lagi, kalau misalnya ada pertanyaan yang belum kejawab atau misalnya mau tanya-tanya bisa langsung aja DM Instagram ya.